Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ernita Sari, SST MKL. Saya adalah dosen tetap pada program studi Sanitasi Lingkungan, Program Sarjana Terapan, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah penyihatan udara. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa semester 3 Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan dengan kode mata kuliah SL 61424 yang berbobot 3 SKS dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep teoritis peranan udara bagi kehidupan yang meliputi sumber, fungsi, dan karakteristik udara, jenis penyakit yang ditularkan melalui udara, prinsip pengendalian pencemaran udara, dan pengendalian pencemaran udara di perkotaan, serta melakukan upaya penyihatan udara dari sumber melalui pengendapan dengan siklon dan elektrostatis, melalui penyerapan setempat, filtrasi, adsorpsi, dan melalui pembakaran yang lebih lanjut. Penyihatan udara ruang melalui ventilasi umum, serta melakukan monitoring dan analisis kualitas udara secara fisik, kimia, dan mikrobiologis. Adapun pokok pembahasan meliputi konsep teoritis peranan udara bagi kehidupan yang meliputi sumber, fungsi, dan karakteristik udara, jenis penyakit yang ditularkan melalui udara, prinsip pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran udara di perkotaan, penyihatan udara dari sumber melalui pengendapan dengan siklon dan elektrostatis, penyihatan udara dari sumber penyerapan setempat, filtrasi, adsorpsi, dan melalui pembakaran yang lebih lanjut. Penyihatan udara dari sumber melalui aplikasi rekayasa teknologi tepat guna hasil penelitian dosen, penyihatan udara ruangan melalui ventilasi umum, monitoring dan analisis kualitas udara secara fisik, kimia, dan mikrobiologis di wilayah perkotaan melalui surveillance dan uji laboratorium, dan melakukan analisis data serta informasi hasil-hasil pengukuran faktor-faktor risiko fisika, kimia, dan mikrobiologi udara. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Outcome-Based Education atau OBE, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Oleh karena itu, seluruh proses pembelajaran saya rancang dimulai dari penetapan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang kemudian diturunkan menjadi sub-CPMK. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah telah tertuang pada RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Dan CPMK mata kuliah ini adalah yang pertama, memahami konsep teoritis peranan udara bagi kehidupan yang meliputi sumber, fungsi, dan karakteristik udara. CPMK 2, memahami jenis penyakit yang ditularkan melalui udara. CPMK 3, memahami prinsip pengendalian pencemaran udara. CPMK 4, memahami pengendalian pencemaran udara di perkotaan. CPMK 5, mampu melakukan penyihatan udara dari sumber melalui pengendapan dengan siklon dan elektrostatis. CPMK ke-6, mampu melakukan penyihatan udara dari sumber melalui aplikasi rekayasa teknologi tepat guna. CPMK ke-7, mampu melakukan penyihatan udara ruang melalui ventilasi umum, dan sebagai CPMK ke-8 adalah mampu melakukan monitoring dan analisis kualitas udara secara fisik, kimia, dan mikrobiologis. Pada mata kuliah yang saya ampu, setiap aktivitas pembelajaran dirancang agar mahasiswa tidak hanya menguasai konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan nyata di bidang kesehatan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran aktif seperti case-based learning, small group discussion, collaborative learning, dan presentasi hasil kajian. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa didorong untuk selalu berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara ilmiah, serta mengambil keputusan berdasarkan bukti ilmiah. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku dan jurnal yang ditulis oleh tim pengajar mata kuliah dan juga dari ahli lain yang tentunya memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut adalah video proses pada mata kuliah penyihatan udara dengan materi pada pertemuan ketiga, yaitu jenis penyakit yang ditularkan melalui udara. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai ya kelas siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Luar biasa ya, wajahnya sumringah semua. Baik, ketemu lagi bersama saya, Ernita Sari, dalam mata kuliah yang sama seperti minggu kemarin, yaitu penyihatan udara. Dan untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan
jenis penyakit yang ditularkan melalui udara atau yang sering kita sebut sebagai airborne disease ya. Jadi kalau di Kesling itu kan kita mengenal beberapa disease yang bersumber dari media lingkungan. Salah satunya media yang paling sering ada di lingkungan sekitar kita adalah media udara. Itulah kenapa disebut sebagai airborne disease. Nah, baik saudara, untuk pertemuan kita kali ini akan diharapkan supaya saudara itu bisa mencapai CPMK atau capaian mata kuliah untuk mata kuliah PU, yaitu supaya saudara mampu memahami jenis penyakit yang ditularkan melalui udara. Nah, selama beberapa jam ke depan, kita akan coba membahas terkait dengan 6 pokok bahasan. Yang pertama adalah terkait pengertian penyakit. Nanti kita akan bahas, ada berbagai macam definisi terkait dengan penyakit. Apa sih penyakit itu? Meskipun saudara sekarang mungkin sudah 21 tahun, 21 tahun ya pasti sudah mengenal, sudah sering kali mengenal apa itu penyakit. Nanti kita akan bahas di situ terkait dengan referensinya dari mana. Kemudian yang kedua, terkait dengan kriteria penyakit yang menular melalui udara. Jadi kita akan bahas apakah semua penyakit itu kemudian bisa dikategorikan sebagai penyakit yang menular melalui udara atau tidak. Nah kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang jenisnya. Setelah kita tahu kriterianya, oh ternyata A, B, C, D, E. Kita akan bahas jenisnya apa aja sih. Barangkali saudara sudah sering sih mendengar ya. Oh, penyakit-penyakit ini itu yang merupakan penyakit yang ditularkan melalui udara. Contohnya kira-kira apa? Ya, betul. Influenza atau yang beberapa tahun kemarin terjadi sampai pandemi COVID. COVID juga merupakan salah satu airborne disease. Karena saat itu apa yang saudara ingat kalau pada saat pandemi COVID? Pakai masker. Semua pakai masker. Dalam rangka apa pakai masker? Supaya tidak menulari dari satu orang ke orang yang lain. Nah, nanti akan kita bahas apa aja selain COVID dan influenza. Kemudian yang keempat, kita akan bahas juga penyebab dan mekanismenya. Bagaimana sih suatu penyakit itu kemudian bisa menular dari awal hingga akhir. Saudara sudah mengenal yang namanya triangle epidemiologi ya. Ya, jadi ada host, ada agent, ada environment. Nah, itu akan bisa menjelaskan bagaimana sih sistem mekanismenya. Kemudian kita akan juga membahas upaya pencegahan dan pengendaliannya, pemberantasannya seperti apa. Yang terakhir kita akan bahas terkait dengan surveillance. Itu ya. Nah, selanjutnya, oke, ini ada sebelum kita masuk ke materi, silakan saudara mengamati video ini. Oke, nah cukup jelas videonya. Nah sebelum kita lanjut, saya ingin tahu dulu dari video yang sudah ditayangkan barusan ya. Saudara, apa yang saudara dapatkan insight-nya setelah melihat video itu? Terkait dengan kenapa sih kok kemudian batuk dan bersin itu harus ada etikanya? Apakah itu bisa kemudian menularkan atau lain sebagainya? Ada yang mau mengomentari terkait video tersebut? Saya Bu, mau komentar. Oke, silakan. Dari video yang ditayangkan tadi ini kan tentang etika batuk dan bersin. Menurut saya bagus sekali ya Bu, dan juga penting sekali adanya etika batuk dan bersin untuk mengurangi mengurangi penyebaran penyakit melalui airborne disease. Menurut saya gitu sih Bu. Oke, sudah? Luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah. Nah, kemudian yang pertama kita akan bahas terkait dengan pengertian penyakit. Oke, pengertian penyakit dari dua sumber. Yang pertama dari WHO, tentu saja karena WHO itu menjadi satu badan kesehatan dunia yang mengeluarkan berbagai macam pedoman, sehingga itu menjadi salah satu rujukan yang utama ya. WHO mengatakan bahwa penyakit adalah sekumpulan gangguan fungsi pada suatu sistem tubuh yang ditandai oleh tanda dan gejala yang khas, memiliki penyebab etiologi tertentu, serta melibatkan proses patofisiologi yang mendasarinya. Jadi ketika tidak khas gejalanya, maka itu tidak bisa kita kategorikan sebagai penyakit. Menurut saudara, kalau demam itu penyakit bukan? Demam penyakit. Demam penyakit bukan? Batuk penyakit apa bukan? Penyakit. Kemudian kalau flu, influenza penyakit atau bukan? Penyakit. Ya, kalau demam gejala dari suatu penyakit, karena banyak sekali penyakit-penyakit yang gejalanya salah satunya adalah demam. Ya. Dan Permenkes nomor 3 2026 juga menyebutkan terkait penyakit menular, bahwa penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia
yang disebabkan oleh mikroorganisme. Dalam hal ini PMK membatasi khusus untuk mikroorganisme. Loh, kalau begitu apakah ketika penyebab suatu penyakit itu bukan dari mikroorganisme, kemudian itu tidak bisa menular? Kalau melihat dari definisi ini, ya. Ya, jadi yang dikatakan penyakit yang menular hanya yang disebabkan oleh mikroorganisme. Loh, emang ada Bu penyakit yang tidak disebabkan oleh mikroorganisme? Ada dong. Contohnya apa misalnya? Contohnya penyakit akibat kerja, ini yang paling banyak. Itu contohnya misalnya asbestosis. Saudara pernah mendengar sakit asbestosis? Pernah. Itu suatu sakit gangguan pernafasan, di paru-parunya itu ada abses, jadi paru-parunya luka gitu ya, itu karena ada pajanan asbes. Asbes maksudnya asbes apa Bu? Apakah asbes ini? Ini asbes bukan ya? Bukan ya, ini namanya apa? Plafon. Galvalum? Bukan dong ya, ini bukan galvalum. Nah, asbes itu memang di sebagian mayoritas masyarakat kita masih banyak yang pakai. Kalau di Indonesia memang belum ada aturan yang melarang penggunaan asbes atau membatasi. Kalau di negara maju itu sudah ada standarnya ya. Jadi seseorang yang kerja dengan atau melibatkan asbes, pakai asbes, itu harus memakai APD yang lengkap. Jadi kalau saudara tahu baju COVID zaman dulu bagi para nakes, itu dipakai juga untuk para pekerja yang berhubungan sama asbes. Karena si asbes itu sangat jahat ya. Jadi partikelnya itu kalau di zoom pakai mikroskop gitu, mikroskopis, itu kalau di zoom dia itu seperti jarum, si serat-seratnya. Jadi asbes itu berupa serat-serat. Itu seperti jarum dan ketika kita menghirup jarum tersebut, maka si jarum itu akan menempel di paru-paru. Dan itu menyebabkan paru-paru kita itu luka. Gimana kalau kita kena jarum berkali-kali di daging kita, tubuh kita, yang terjadi adalah luka. Nah, luka itu kemudian terus-menerus menjadi jaringan parut. Itu asbestosis. Seseorang terkena asbestosis, dia tidak akan bisa menularkan ke orang lain. Sehingga dalam definisi ini memang ya disebabkan oleh mikroorganisme, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian pengertian airborne disease. Nah, airborne disease tentunya kalau disease tadi sudah ya bahasa Inggrisnya dari penyakit. Nah, airborne itu berarti air dari kata-kata air yaitu udara. Borne artinya ya melalui, jadi penyakit yang disebabkan oleh udara. Intinya seperti itu ya, jadi penyakit infeksi yang ditularkan melalui udara ketika partikel pernafasan infeksius mengandung mikroorganisme dilepaskan oleh penderita ke udara dan kemudian terhirup oleh orang yang lain. Nah, sehingga kemudian memunculkan atau menyebabkan adanya penularan daripada suatu penyakit. Sekarang apa saja yang kriteria yang ada 6 ya, yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Tadi sudah kita bahas di pengertian atau definisi bahwa adanya penularan penyakit akibat udara atau melalui udara itu adalah disebabkan oleh mikroorganisme. Kalau bukan dari mikroorganisme maka dia tidak bisa menular. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sumber infeksi mengeluarkan partikel pernafasan yang infeksius. Sumber infeksi itu siapa atau apa sumber infeksi? Sumber infeksi itu orang yang terkena sakit terlebih dahulu. Jadi misalkan saya sedang sakit flu, kemudian saya mengajar saudara di sini, nah saya ini bisa sebagai sumber infeksi. Saya ngomong, saya mengeluarkan partikel, mengeluarkan droplet yang mengandung partikel yang infeksius. Artinya infeksius adalah berarti mengandung mikroorganisme. Nah, yang ketiga, partikel infeksius dapat bertahan di udara. Jadi seperti saudara sudah belajar di semester 1 dan 2 terkait dengan mikrobiologi lingkungan, sudah belajar bahwa ada mikroba-mikroba itu yang tahan terhadap panas tertentu atau tahan terhadap suhu tertentu. Nah, ketika si mikroba itu tahan ada di udara, maka itu masuk kriteria dari airborne disease. Yang keempat, penularan terjadi melalui inhalasi. Tentunya ya, karena yang kita ngomongin adalah udara, maka udara itu bisakah masuk melalui mulut? Coba saya ingin tahu. Ya, kalau bernafas tentunya melalui saluran inhalasi ya, sehingga yang masuk ke inhalasi ya itulah yang menjadi salah satu kriteria untuk airborne disease. Selanjutnya, yang kelima, dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, ini saudara nih berperan. Lingkungan, orang-orang kesling, orang-orang sanling itu yang berperan untuk mengelola faktor lingkungan. Apa saja faktor lingkungan? Ya, suhu, kelembapan, kemudian kalau itu di dalam ruangan seperti ini berarti yang harus kita perhatikan adalah ventilasinya ya. Itu sangat mempengaruhi adanya penularan penyakit di dalam ruangan yang melalui udara. Yang terakhir, memiliki bukti epidemiologi bahwa udara merupakan jalur penularan.
Nah, terkait poin 6 ini berarti harus bisa dibuktikan ya. Bisa dibuktikan bahwa memang kejadian sakit itu adalah karena penularan yang melalui udara. Jadi tidak bisa sembarangan. Oke, pokok bahasan ini adalah jenisnya airborne disease. Jadi ada beberapa macam airborne disease itu, yang contoh yang pertama adalah tuberkulosis. Pasti saudara asing apa itu tuberkulosis. Jadi ini menjadi salah satu penyakit yang concern ya, dikendalikan oleh pemerintah, bahkan programnya itu khusus untuk TB di semua puskesmas. Semua penderita TB itu mendapatkan pengobatan yang gratis. Nah, saudara, karena sebagai calon TSL ini juga wajib aware terhadap hal ini. Jika misalkan ada di sekitar saudara, entah itu saudara, entah itu teman, entah itu tetangga ya, jika ada gejala-gejala menderita tuberkulosis, itu saudara wajib hukumnya untuk memberitahukan apa yang harus dilakukan. Karena TB ini sangat menular, karena TB ini merupakan salah satu airborne disease. Artinya berarti dia bisa menular ya. Apalagi kalau di rumah yang ventilasinya tidak baik, tidak ada pencahayaan alami dari matahari dan sebagainya, sehingga itu sangat riskan kepada penghuni rumah yang lain ya. Nah, TB disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Cara penularannya adalah menghirup droplet aerosol yang mengandung bakteri. Gejala utamanya batuk. Nah, yang batuk-batuk itu tadi ya, yang batuknya lebih dari 2 minggu kok batuk terus, harus periksa. Periksanya biasanya akan dites dahak, periksa dahak di pagi hari. Nanti akan dicek apakah positif atau negatif. Ketika positif nggak boleh lagi denial ya, kalau sekarang denial, oh nggak apa-apa kok ini saya loh sehat seger buger. Nggak boleh, jadi harus berobat. Dan berobatnya, tahu? Berobatnya minum obatnya itu selama 6 bulan, tidak boleh putus sehari pun. Kalau putus, ngulang, nggak hanya ngulang, ditambah masa berobatnya, disebut sebagai MDR atau yang resisten itu. Jadi pengobatannya, dan biasanya kalau yang udah kena itu akhirnya malesnya karena obatnya banyak gitu, sekali minum itu banyak. Nah, sehingga teman-teman kalau yang tahu harus aware ya terhadap hal ini. Kemudian yang kedua, campak. Campak ini juga airborne disease oleh virus penyebabnya, kemudian menyebar melalui aerosol, gejalanya demam, batuk, pilek. Yang ketiga ada varicella. Varicella ini juga akibat virus melalui udara, aerosol, dan kontak dengan cairan. Gejala utamanya juga demam, ruam yang ada berisi cairan dan itu gatal ya. Selain 3 ini masih ada juga beberapa jenis airborne disease. Nah, ada ini yang paling luar biasa ya, beberapa tahun yang lalu ada COVID-19, penyebabnya adalah apa? SARS-CoV itu virus atau bakteri? Virus ya, virus itu sama seperti influenza. Nah, influenza ini juga happening juga kemarin, tahun lalu, tahun ini. Mungkin ada yang kena tapi tidak sadar karena si influenza tipe B, khususnya tipe A itu sangat rentan, sangat riskan dan cepat menyebar. Itu khususnya di anak-anak sekolah dan tidak menutup kemungkinan juga di perkuliahan ya. Karena satu kena influenza itu dalam jangka waktu yang cepat itu langsung menyebarnya itu jadi super cepat dan sembuhnya agak lama. Itu yang tipe A dan B. Kemudian difteri juga merupakan airborne disease oleh bakteri Corynebacterium diphtheri. Ini melalui droplet pernafasan dan gejalanya nyeri tenggorokan, demam, dan ada pseudomembran pada tenggorokan. Kemudian ada juga pertusis atau batuk rejan. Ada yang pernah dengar? Pertusis ya, batuk rejan itu batuknya itu selama 100 hari nggak berhenti. Ya, atau kadang disebut sebagai batuk 100 hari. Itu ada ciri khasnya kalau batuk rejan, ada bunyi wup gitu ya ketika batuk itu. Nah, ini juga akibat daripada adanya Bordetella pertussis. Ini adalah agentnya. Nah, yang terakhir ada meningitis, meningococcus oleh agentnya Neisseria meningitis. Ini menular melalui droplet juga pernafasan, terutama kontak erat dan lingkungan yang padat ya. Gejalanya sama, demam tinggi, sakit kepala. Nah, ini beberapa contoh daripada airborne disease. Nah, nanti di akhir perkuliahan saudara akan ada penugasan yang mana nanti akan memilih salah satu di antara ini. Oke, kemudian pokok bahasan yang keempat adalah penyebabnya. Nah, bagaimana sih airborne disease itu terjadi? Nah, ini airborne transmission dimulai dari adanya interaksi antara host sebagai pejamu, agent sebagai penyebabnya, dan environment sebagai lingkungannya. Nah, untuk host ini siapa? Host ini ya berarti orangnya. Ini adalah
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap host ya. Ada manusianya, apakah imunitasnya rendah atau tidak, kemudian usia, penyakit penyertanya, status gizinya bagaimana, kemudian vaksinasi atau tidak, dan perilakunya. Itu sangat mempengaruhi terhadap terjadinya suatu penyakit. Itu dari sisi host. Jadi ketika imun kita baik dan ketika imun kita tidak baik, itu sangat berpengaruh kita ketularan atau tidak, gitu ya. Kemudian yang kedua, agentnya ini berarti penyebabnya. Apakah dia virus, apakah dia bakteri, apakah dia jamur. Kemudian environment, lingkungannya. Nah, ini tadi, lingkungan yang mana itu adalah peran kita. Apakah suhunya sesuai, ventilasinya baik atau tidak, kemudian kelembapannya bagaimana, pencemarnya, apakah ada pencemar udara di situ yang akhirnya bisa mempengaruhi, memperburuk gejala. Kemudian ruangannya tertutup atau tidak, sirkulasinya baik atau tidak, durasi paparannya, dan kebersihan lingkungan. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya ini mulai dari pertama sumber infeksi ini. Ada sumber infeksi yang nantinya melepaskan partikel ya, jadi saat batuk kemudian dropletnya keluar semua. Nah, disitulah mulai tahapan pertama penularan penyakit itu terjadi. Baik itu melalui droplet yang ada partikel yang infeksius maupun ya agentnya yang otomatis ada di udara, begitu ya. Nah, kemudian setelah itu partikel ini akan tersebar di udara dan dalam beberapa waktu tertentu dia akan tetap berada di lingkungan, ada di udara, dan kemudian ada host lain atau orang lain yang menghirup udara yang sudah tercemar oleh droplet yang sudah ada mikrobanya yang infeksius. Nah, begitulah cara transmisi adanya airborne disease atau penyakit yang menular melalui udara. Selanjutnya, yang kelima pokok bahasannya adalah terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan. Nah, di sini kita mengenal adanya hierarki ya, ada hierarki pengendalian. Nah, di hierarki pengendalian ini itu berlaku untuk segala macam jenis hal yang perlu dikendalikan. Nah, untuk airborne disease ada 5 hierarki. Nah, ini semakin ke atas, semakin efektif pengendaliannya ya. Jadi yang paling efektif apa di sini? Eliminasi. Jadi di eliminasi ini artinya apa? Bahwa kita harus menghilangkan adanya sumber bahaya atau si agentnya tadi ya. Kemudian yang kedua, pengendalian teknis, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengamankan manusia dari bahaya agent yang ada yang nantinya bisa menyebabkan airborne disease. Kemudian yang ketiga, pengendalian administratif, ini mengubah cara kerja atau perilaku kita. Maksudnya bagaimana? Misalnya ketika kita sedang di satu tempat pekerjaan, kemudian ada yang sedang sakit, maka secara administratif kita bisa memberikan izin atau cuti supaya yang sedang sakit tidak usah masuk dan kemudian memberi atau menulari rekan yang lainnya. Itu adalah pengendalian administratif. Nah, yang keempat, penggunaan APD. Nah, APD ini di sebagian besar kejadian itu sering dijadikan sebagai pengendalian utama ya. Jadi kalau batuk, ya udah pakai masker aja, beres semua masalah. Nah, sebenarnya APD itu di hierarki pengendalian dia kategori yang bawah, hampir bawah ya. Jadi bukan pengendalian utama karena dia tidak menyelesaikan masalah utamanya. Jadi tetap aja infeksinya ada gitu, meskipun pakai masker, tapi kalau infeksinya ada terus, ya tidak akan bisa hilang begitu ya. Yang terakhir adalah dengan pengendalian perilaku dan personal. Jadi PHBS ini yang ditekankan ya. Selanjutnya untuk prinsip kuncinya, jadi terapkan berlapis untuk semua pengendalian saling melengkapi, sesuaikan dengan risiko, evaluasi berkelanjutan, dan tujuan akhirnya adalah untuk meminimalkan risiko adanya penularan penyakit melalui udara. Oke, yang terakhir terkait dengan surveillance. Jadi surveillance ini adalah upaya untuk mengumpulkan interpretasi kesehatan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi semacam monitoring, tapi ada proses pengumpulan data di situ. Jadi apa sih yang dibutuhkan ketika kita melakukan surveillance? Jadi diawali dengan kita mengumpulkan berbagai macam data, kemudian dianalisis, diinterpretasi. Nanti tujuan akhirnya adalah untuk menjadi bahan pengambilan keputusan oleh para pengambil kebijakan. Ya, intinya seperti itu. Jadi tujuannya mendeteksi kejadian penyakit sedini mungkin, mengetahui tren penyakit. Komponennya adalah pengumpulan data, pengolahan data, analisis, interpretasi, diseminasi, dan tindak lanjut atau responduasi. Oke, nah sekarang kita diskusi. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan, saya ingin mengetahui begitu sampai mana pemahaman saudara terhadap apa yang sudah saya sampaikan. Untuk itu saya ingin menggali informasi tersebut melalui media Mentimeter. Jadi silahkan saudara bisa mengeluarkan handphonenya, bisa scan barcode yang ada di layar. Nah di situ ada 2 pertanyaan ya. Oke, nah pertanyaan pertama adalah menurut saudara, faktor lingkungan
Apa yang paling berpengaruh terhadap penularan tuberkulosis? Nah, di sini saya ingin mengetahui apa yang ada di pikiran saudara setelah mendapatkan penjelasan materi yang sudah saya sampaikan. Jadi silahkan bisa mengisi melalui mentimeter.com. Di situ ada 3 pilihan jawaban ya untuk pertanyaan yang nomor pertama. Silakan aja diklik salah satu jawaban yang menurut saudara paling benar. Nanti akan muncul di layar, oke, sudah 51 responden yang join, dan saat ini sudah ada 27 yang menjawab. Oke, sementara ventilasi ruangan memimpin ya. Oke, ada yang menjawab pencahayaan, yang ketiga kebisingan. Oke, kita lihat di sini 39 responden. Oke, menurut saudara faktor lingkungan apa sih yang paling berpengaruh terhadap penularan tuberkulosis? Yang tadi sudah kita bahas ya, bahwa tuberkulosis itu juga merupakan salah satu airborne disease yang sangat banyak dijumpai di Indonesia. Oke, sudah semua? Oke. 47, oke. Sudah, rasanya sudah hampir semua mengisi ya. Jadi kalau melihat ini, yang benar yang mana? Apakah ventilasi, ataukah pencahayaan, ataukah kebisingan? Ventilasi. Ya, jawabannya ventilasi. Jadi selamat untuk yang menjawab ventilasi. Ya, yang menjawab pencahayaan, saya jelaskan kenapa kok kurang tepat. Jadi dalam hal ini kalau pencahayaan, bisa jadi ketika yang dimaksud adalah pencahayaan alami. Karena kalau pencahayaan misalnya di sini nih ya, kalau ini semua kita tutup, maka pencahayaan itu hanya dari lampu gitu kan, dari buatan. Nah, itu apakah ketika pencahayaannya tinggi, kemudian lampunya ini banyak dan dia terang sekali, apakah bisa meminimalisir penularan TB? Tidak ya. Jadi pencahayaan alami yang bisa. Nah, sehingga jangan berkecil hati bagi yang menjawab nomor B gitu ya. Nah, sekarang yang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, silakan saudara mengisikan. Boleh kata 1, 2, 3 kata terkait. Jika saudara menjadi seorang sanitarian, upaya apa yang akan saudara prioritaskan untuk menurunkan risiko penularan penyakit melalui udara? Oke, jadi ada yang menjawab melakukan penyuluhan. Sementara sudah menjawab ada 8 orang dari 53 responden. Oke, ada yang melakukan edukasi PHBS, kemudian menghilangkan penyebabnya. Jadi kalau melihat ini, jawaban-jawaban saudara ini sudah benar. Melakukan penyuluhan, sosialisasi, edukasi, ada yang menjawab eliminasi sumbernya, ada yang menjawab edukasi PHBS, dan segala macam. Itu benar semua. Jadi dengan hal ini berarti saya sudah bisa menyimpulkan bahwa saudara sudah bisa memahami apa materi yang sudah saya sampaikan di depan ya. Nah, untuk itu, supaya lebih memahami lagi, oke ya, yang ini saya tutup, akan saya lanjutkan ke paparan. Nah, untuk lebih pemahaman saudara terkait dengan materi kita hari ini, maka sesuai dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah penyihatan udara untuk STR semester 3, itu di asesmen melalui penugasan ya. Jadi setelah ini akan saya jelaskan terkait dengan penugasan untuk tatap muka kita yang ketiga. Jadi indikator-indikator ini silakan saudara gunakan untuk nanti bisa mengatur strategi bagaimana cara mendapatkan nilai yang baik. Dan semua ini sudah tertuang di RPS. Oke? Nah, baik, yang terakhir adalah resume kita. Jadi ada 4 hal yang bisa kita resumekan. Jadi yang pertama adalah bahwa penyakit itu bisa ditularkan melalui udara karena terjadi interaksi antara agent, host, dan environment. Kemudian penularan penyakit dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, mulai dari ventilasi, suhu, kelembapan. Kemudian pencegahan dilakukan melalui pengendalian sesuai dengan hierarki pengendalian yang ada. Ada 5 tahapan, semakin ke atas semakin efektif begitu ya. Yang keempat adalah surveillance. Surveillance penyakit ini penting untuk deteksi dini, pemantauan tren, dan penyusunan strategi terhadap pengendalian penyakit menular ke depannya itu akan seperti apa. Baik, terima kasih saudara. Demikian untuk materi tatap muka penyitaan udara untuk tatap muka yang ketiga. Semoga apa yang saya paparkan dan sudah kita diskusikan bersama bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan kita akan bertemu lagi di tatap muka selanjutnya. Kita akan membahas terkait dengan pengendalian pencemaran udara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah penyihatan udara dengan topik penyakit yang ditularkan melalui udara. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep penyakit yang ditularkan melalui udara, mekanisme penularannya seperti apa, upaya pencegahan dan pengendaliannya, serta pentingnya surveillance sebagai bagian dari upaya penyihatan udara. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.